Masih di Live on Mission Podcast Series bersama saya Martin Wijaya dan juga Pak Yusak Kancana. Dan kita udah belajar banyak dari 2 sesi sebelumnya dan saya percaya ada banyak sekali hal-hal yang valuable yang bisa kita ambil teman-teman ya. Dan masih menggali Pak Yusak, narasumber kita hari ini. Pak, saya mau nanya Pak, mungkin ini lebih masuk ke yang personal life hari ini ya. Pak, sebagai seorang papi dengan 3 orang anak Gen Z, ya pernah nggak Pak dapat pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari anak dan how do you explain that to them? Sering, ya. Mungkin ada di salah satu video juga yang sampai ratusan ribu ya viewernya. Saya di situ saya bahas tentang Angel nanya kepada saya. Setiap pagi kan saya ngantor dia sekolah kan. Satu hari saya lagi share sama dia tentang Daud dan Goliat. Saya udah lupa poinnya, tapi ada 1 jam yang keren lah saya mau share sama dia gitu loh. Masalah mengenai persiapan hidup gini-gini. Tiba-tiba dia cut. Anak Gen Z kan suka nge-cut kan. Kalau di komunitas itu juga teman-teman yang ngumpul, ya kalian kalau mau nanya silakan nanya ya. Saya sebentar lagi baru sebentar share udah langsung om. nggak selesai kita sharing, oke? Nah Angel juga nge-cut. Dad, dari mana kita tahu bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu benar-benar terjadi? Apakah pernah ditemukan tengkorak atau kerangka raksasa di Israel? Goliat gitu ya? Goliat, ya. Terus kenapa Tuhan nggak pernah bikin mujizat yang sama kayak dulu di Alkitab, misalnya membelah laut? Gitu kan. Nah, saya nggak akan bahas di sini jawaban saya kepada Angel, Tapi terhadap pertanyaan tadi, pernah nggak mereka menanyakan hal-hal seperti itu? Sangat sering. Itu contohnya mereka kritis ya? Kritis, ya. Tapi kita begini, kita harus tahu pada saat mereka bertanya gitu ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka goyang imannya karena tadi banjir informasi, Tapi yang kedua bisa terjadi adalah mereka itu ingin mengkonfirmasi imannya. Mengkonfirmasi apa yang Daddy, Mami udah cerita bertahun-tahun, sekarang aku dengar di luar seperti ini. Jadi sebenarnya bagaimana? Ingin mengkonfirmasi. Itu berarti positif dong ya? Positif, Pak, ya? Karena beberapa minggu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya mungkin ya, pernah di satu ibadah, Angel keluar duluan. Saya khotbah, terus habis itu saya nyanyi, Angel keluar duluan. Waktu lunch dia bilang, sorry Dad, tadi aku keluar duluan karena aku nangis, katanya. Aku ke toilet karena firman yang disampaikan menyentuh hatiku. So jadi ada sesuatu yang terjadi di hatinya Angel. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi jangan orang tua udah langsung gemetar, anaknya bertanya begini, anak gua agnostik gitu loh, agnostik semua. No. Ya kita hanya perlu membimbing. Kalau kita nggak bisa jawab, saya menyarankan orang tua kalau nggak bisa jawab, bilang belum bisa jawab, tapi kemudian belajar. Jadi jangan sok tahu juga, jangan kemudian pokoknya. Mendingan kita belajar, kita step back sebentar, tanya kepada yang mungkin lebih ngerti, baca buku, lihat di YouTube yang sehat ya, dan kemudian kita bisa share. Jadi jangan malu ya sebagai orang tua kalau kita belum bisa jawab, yuk kita cari tahu sama-sama berarti ya. Betul, bisa juga. That's interesting. Ya jadi buat parents kebanyakan ya jangan takut ya atau malah langsung di-snaps ya anaknya. Ngapain sih kamu tanya-tanya gitu ya? Kalau beriman ya beriman aja, nggak usah tanya-tanya gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa. Justru itu adalah suatu hal yang positif karena mereka ingin mengkonfirmasi imannya ya. Wow, that's so good. Pak, kita masuk ke hal yang personal ya. Saya pengen tahu Pak, kisah pertobatan seorang Yusak Kancana. Ya, gimana sih dulu journey-nya Pak bisa kenal Tuhan Pak? Ya, saya bertobat itu di akhir tahun 1984. Iya, Desember. Saya belum lahir teman-teman. Belum lahir ya. Jadi di seputar persiapan Kasih Melanda Jakarta. Kan ada event besar. Kasih Melanda Jakarta. Jeremia Rim. Putra bangsa pertama yang pakai gelora Bung Karno. Hanya didahului oleh Maurice Torulo. Nah, saya tuh jadi panitia termuda. Jadi lahir baru 5 Desember, 2 minggu kemudian ada sekelompok anak muda kepingin ada KKR. Saya jadi panitia termuda di situ. Panitia termuda yang tertulis ya, karena ada banyak panitia tapi yang tertulis. Seksi transportasi. Baru bertobat, saya langsung terlibat. Makanya DNA saya adalah gerakan kaum muda. Jadi nggak bisa hilang itu. Nah dari situ saya persekutuan, kemudian ditambahkan sebuah jemaat lokal, dilatih menjadi penginjil kampus. Suatu hari ada anak IPB ibadah di kita di Wisma Metropolitan 2 waktu itu. Jadi saya bilang, oke, hari Kamis saya ke sana ya, ke Bogor, ke IPB di tempat kos-kosannya mereka.
Saya sharing firman Tuhan dari 2 orang itu jadi 5, 9, 15 orang. Ya, di tempat kos-kosan kita tahu lah kalau sharing ada banyak bemo lewat. Suara saya harus lebih keras dari bemo. Di Bogor banyak Di bemo. Bogor Benar, banyak saya orang bemo. Bogor soalnya. Orang Bogor ya. Oke. Nah, akhirnya kita sewa rumah. Nah, disitulah jadi safe space buat kami. Hampir setiap hari mereka bawa teman-teman mereka, kita sharing firman, bertobat, kita baptis, kita latih untuk pelayanan dan sebagainya. Nah, berapa bulan kemudian kita sewa ruangan di hotel. Saya mendapati diri saya baru umur 23 waktu itu merintis dan mengembalakan jemaat. Wah. Iya, masih kuliah tingkat 4 di UI. Saya bolak-balik ke Depok naik kereta. Jadi saya udah terlibat sedemikian rupa. Baru 5 tahun bertobat loh. Oke. Iya, jadi that's the story of my life. Pertobatan saya dan pelayanan saya awalnya. Oke, jadi itu penginjil kampus itu dari situ ya Pak ya? Dari situ. Saya dilatih oleh seorang misionari yang merintis gereja dari Amerika, merintis di Jakarta, saya dilatih. Jadi saya pergi ke kampus-kampus, pakai traktat waktu itu ya. Oh iya, zamannya masih Masih traktat. Sekarang menurut saya sih tidak terlalu efektif, tapi terserah ya, kalau ada yang mau pakai silakan. Jadi saya kalau break antara sesi kuliah kan kadang-kadang jam 9 sampai jam 10, nanti kuliah lagi jam 1, 3 jam kosong. Saya keliling tuh. Kalau ada orang yang lagi duduk sendirian, itu korban saya tuh. Jadi saya akan deketin, saya akan mulai sharing kepada mereka. Ya, saya pernah hampir dipukulin orang juga, karena kan ada orang-orang yang keras juga di sana. I see. Jadi, tapi Tuhan masih lindungi sampai sekarang. Saya hampir masuk ke kampus-kampus utama di seluruh Jawa ini, sampai ke Malang, Surabaya, sampai ke Bali, Trisakti, ITB, IPB, semua saya udah masukin. Gitu loh. Itu intentional ya Pak, masuk satu-satu ya? Langsung. Saya biasanya langsung bawa orang juga yang saya muridkan. Oke. Untuk menjadi penginjil kampus juga. Jadi langsung datang ke kampus, cari orang-orang yang sendirian. Yes. Oke, Memulailah mulai conversation di sana. Iya. Sangat frontal waktu itu. Sangat Sekarang frontal, saya lebih memilih untuk kita lebih engaging, merangkul, building relationship bersama-sama. Konteks sekarang menarik banget. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menghidupi life on mission itu sendiri ya, seperti kita belajar dari Pak Yusak, memang kita harus dengan sengaja ya, dan juga tentunya harus terlatih ya. Makanya teman-teman follow akun-akun Yes Is Indonesia, karena di situ ada banyak sekali materi-materi yang bisa ngebantu teman-teman untuk hidup dalam misi, yang bisa ngebantu teman-teman juga untuk bisa membagikan kabar baik sama circle kalian masing-masing. Ya, anyway, back ke Pak Yusak. Kalau bicara tentang penginjilan, Pak ya, pasti harusnya punya cerita-cerita yang seru dong. Tadi sempat mau dipersekusi, dipukulin gitu kan? Atau mungkin ada cerita-cerita apa yang kayaknya membekas banget nih buat Pak Yusak? Wah, iya ada banyak. Banyak ya. Coba Pak, gimana tuh? Kayak di Bogor itu kita tampung satu anak yang sangat kacau hidupnya. Ya tinggal di center kita. Jadi rumah yang kita sewa itu jadi center lah, center gereja. Jadi dia baru hamilin orang, digebukin sekampung, ya udah masuk ke tempat kita, hidup sama-sama kita, terima Yesus. Senternya tuh apa? Rumah kita sewa rumah di Baranang, bukan Baranang Siang, Sukasari 3 ya waktu itu. 2 bulan bersama dengan kita anak ini, tapi kemudian dia pergi, dia kabur. Nah, kemudian, tapi karena udah 2 bulan sama kita, dia tahu kan lifestyle kita. Kita kalau minggu pagi pasti pergi semua ke ruang yang kita sewa jadi gereja kan. Minggu pagi dia datang lagi. Bisa diduga apa yang terjadi. Uang cash kita yang tidak banyak itu gone semua. Aduh. Jadi kita udah kasih hidup kita berkorban, kasih makan semua, hal seperti itu terjadi. Kemudian di kali yang lain, di center yang berikutnya, lebih besar kita sewa. Waktu itu saya ada mobil Kijang lama gitu ya. Zaman itu, ya Bro Martin mungkin belum lahir, tapi nggak tahu. Mobil Kijang ada itu tape playernya itu yang bisa ditarik keluar, dicopotin. Kalau diparkir di tempat berbahaya kita copotin, terus kita bisa selongsongin lagi gitu. Nah, satu pagi saya bangun, tape-nya udah hilang. Saya lapor sama pastor saya waktu itu kan, misionari orang Amerika. Pastor, tape saya hilang, dicuri. Dia cuma ketawa aja. Tapi dia salah mengerti saya. Dia pikir kalau kita bilang tape itu, saya ngomongin tape. Tape itu kasetnya. Dia pikir remeh banget kayak gitu. No pastor, is the tape player. Oh tape player, dia bilang. Terus dia kasih wejangan kepada saya sebagai pastor muda. Dia bilang gini, kalau gitu Yusak, love him. Oh sorry, saya belum cerita bahwa itu kita doa, kita sama-sama doa
Tuhan, adakan mujizat, orangnya kembalikan. Benar-benar dikembalikan. Kan kita puji Tuhan, kabar baik kan bahwa itu dikembalikan. Tapi kabar buruknya ada juga. Yang curi anak-anak kita sendiri. Jadi kemudian akhirnya pastor saya, misionari ini bilang, Yusa, in that case, kalau gitu kamu, you love him and lock your door, katanya. Kasih dia tapi kunci pintu kamu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini ya di gereja kedua yang saya rintis tuh di Medan, sama hal yang terjadi. Kita sewa rumah tua, saya bukan saja khotbahin mereka, tapi saya tinggal sama-sama mereka. Jadi di rumah itu kita ibadah, saya tinggal di situ, full time staff tinggal di situ, anak-anak sering nginep di situ. Jemaat saya waktu itu, saya benar-benar cross cultural, karena 95% orang kita Batak. Jadi mereka bilang ke saya, Pak, pertama kali kami nengok Bapak, heran kami. Ngapain orang Cina ini ngurusin kami, katanya gitu. Jadi saya dikasih marga Cinaga. Jadi saya hidup sama-sama mereka. Jadi satu hari saya nggak bisa cerita detail, tapi saya menyelamatkan satu orang yang mau digebukin oleh 100 preman. Premannya jemput saya di rumah, Bapak kenal si Anu? Ya, Bapak ikut kami. Kalau tidak, Bapak tidak lihat dia lagi. Jadi kalau saya tidak pergi, dia pasti mati. Ini jemaat saya. Kalau saya pergi, saya meresikokan nyawa saya sendiri. Jadi paling tidak saya pernah punya pengalaman itu. Ini kalau diulang mungkin saya juga, wah gimana ya Tuhan. Tapi saya pernah meresikokan nyawa saya untuk menyelamatkan satu domba. Akhirnya saya bisa negosiasi dengan orang itu diselamatkan, saya masukin rumah sakit, hancur semua mukanya. Tapi sekarang dia sudah baik, udah kondisinya bagus. Tapi saya bersyukur pengalaman-pengalaman seperti ini yang terjadi pada saat kita melayani Tuhan. Iya. Gitu loh. Memang di situ ya kita bayar harga ya Pak. Dan bagaimana sih caranya Pak Yusak tuh bisa mau bayar harga seperti itu sih untuk dalam tanda kutip ya menginjil orang lain gitu ya, membagikan kabar baik sama orang lain dengan segala resiko yang ada. Kan banyak orang mungkin takut ya, banyak challenge orang Kristen itu takut membagikan kabar Injil. Contoh tadi ya, takut dipersekusi, takut jauhin dan sebagainya. Nah, bagaimana apa yang membuat Pak Yusak kemudian bisa seberani itu dan sepassionate itu juga dalam membagikan kabar Injil? Sebenarnya kita tuh membuat keputusan itu berdasarkan value system yang ada di dalam diri kita. Kita berani menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain kalau kita pikir yang ini tuh berharga. Ya kan? Kalau misalnya anak kita terjebak di rumah yang terbakar di lantai 2, kita udah keluar semua, lupa anak kita ada di atas, kita pasti nggak pikir banyak-banyak. Whatever it takes. Ya apapun ya, kita pasti akan selamatkan anak kita, karena dia kan sangat berharga. Nah saya percaya salah satu hal yang menyebabkan kita tidak terlalu punya hati untuk orang-orang yang terhilang adalah karena kita tidak melihat value di dalam mereka. Nah salah satu akar kenapa kita bisa melihat value di dalam mereka adalah kita juga harus melihat karya Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Jadi ada dua hal ini sih yang membuat saya Kristus sudah berkorban untukku. Dan semakin kita mengenal this gospel message bahwa Tuhan sudah bayar kita. Karena dia juga sering mengatakan domba satu aja dicari. Betul. Nah, value ini yang harus ada di dalam hati kita. Jadi pengorbanan Yesus di satu sisi dan kemudian value daripada orang-orang terhilang ini sendiri. Ya, jadi melihatnya bukan dengan perspektif kita, begitu gospel itu ada dalam hidup kita, kita melihat dari perspektif Tuhan terhadap mereka, bahwa mereka berharga dan mereka, Tuhan rindu mereka juga diselamatkan ya. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Apa sih pesan Pak Yusak buat terutama anak-anak muda yang mungkin hari ini terlibat dengan banyak pelayanan, aktif di gereja, dan bagian dari gereja itu sendiri? Nah, bagaimana pesan Pak Yusak buat mereka? Ya, kepada anak-anak muda yang sudah di gereja ya. Jadi saya mau dorong kalian untuk memiliki bertumbuh di dalam pemahaman kita tentang Kristus ya, tentang karya Kristus. Apa yang dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Itu adalah akar daripada semua yang kita lakukan. Saya cenderung tidak berbicara banyak tentang behavior. Kalian harus begini, harus begini. Itu sebenarnya bisa take care of itself. Pada saat kalian tahu, the root revelation adalah tentang Kristus, tentang the gospel, tentang kabar baik, tentang bagaimana kita ini berharga bagi Tuhan. Kita ada di sini, kita bisa berjemaat, mengenal Tuhan dalam keselamatan itu karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita.
Dari semua yang kita pahami di Alkitab, kalau kita baca Alkitab, jangan cuma cari apa yang saya harus lakukan dari sini. Ini benar atau enggak, ini dosa enggak, ini boleh enggak, itu terlalu cetek untuk membahas itu semua menurut saya. Kita harus tahu sebenarnya apa yang Kristus sudah lakukan kepada kita. Dan apa yang Kristus sudah lakukan kepada kita, Kristus ingin lakukan melalui kita kepada yang lain. Nah ini adalah sesuatu yang, jadi saya ingin dari semua yang kita bisa diskusikan mengenai pelayanan Gen Z segala macam, menurut saya yang paling penting adalah pewahyuan tentang siapa Kristus itu di dalam kita dan siapa kita di dalam Kristus. Bertumbuhlah di dalamnya. Maka semua yang lain, kalian punya value, kalian punya behavior, will take care of itself. Itu akan secara otomatis akan inline. Ya, jadi saya mendorong kalian semua untuk mengenal Kristus, bertumbuh. Saya berdoa sama seperti Rasul Paulus berdoa di Efesus 3. Biarlah kita semakin mengenal Dia, kasihnya, betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Amen. Oh, gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, untuk menutup sesi hari ini, terima kasih sekali lagi Pak Jusak buat kehadirannya. Saya percaya teman-teman diberkati dengan podcast Life on Mission ini. Kalau teman-teman belajar sesuatu, kalau teman-teman menangkap hal-hal yang menarik dari sesi ini, teman-teman bisa posting di Instagram story kalian mungkin ya, supaya lebih banyak orang lagi tahu tentang materi dari podcast kita hari ini dan lebih banyak lagi orang yang bisa diberkati. Sampai ketemu di sesi Live on Mission podcast series berikutnya bersama saya Martin Wijaya. Thank you semuanya. God bless you.